TikToknya Bang Simon Herli. Wah, ini udah lama nggak upload Bangnya? Iya, udah lama. Udah 3 bulan nggak upload. Karena sekarang Bang Simon lagi fokus di TikTok. Iya. Alhamdulillah sekarang follower TikToknya udah mencapai berapa Bang? 12K. 12K atau 12.000 ya, 12.000. 12.000. 12.000. Jangan lupa nanti TikToknya di follow juga Bang Simon. Simon ya. Simon ya. Nanti Simon. cari aja di pencarian pasti ketemu. Pasti. Ketemu. Karena dia udah sering FYP. Itu akun kedua itu. Kedua. Akun pertama tuh udah banyak juga. Cuman ke Bennett ya. Jadi hilang total gitu. Bennett, terus dia buat akun TikTok yang baru. Akhirnya dengan segala upaya Alhamdulillah lebih 12K. banyak lagi ya, dari yang sebelumnya. Kalau untuk kita lah ya, untuk di pergaulan kita, untuk di tempat kita ini 12K itu angka yang luar biasa. Memang nggak sebanding sama TikTok yang lain. Cuman ya kebanggaan tersendiri lah punya teman yang follower TikToknya 12K. Iya. Subscriber YouTube saya aja cuma 2.000 gitu. Nah, subscriber YouTube-nya udah 2.000. Itu udah mainnya kurang lebih 4 tahun. 4 tahun masih 2.500 kalau nggak salah. Tapi TikTok kurang lebih 6-7 bulan itu udah 12K sekarang. Jadi lebih fokusnya ke TikTok sekarang. Sekarang lebih fokus ke TikTok. Ya. Jadi selama main TikTok nih, TikTok, kita ngomongnya TikTok dulu ya. Nanti kita bicara yang lain. TikTok sudah dari bulan berapa? 7 bulan yang lalu. 7 bulan yang lalu. 7 bulan main udah 12K. Iya. Ya, Bang TikTok. Bang Simon ini backgroundnya bukan artis, bukan apa, cuma konten kreator aja. Mungkin ide-idenya bagus. Jadi banyak beberapa videonya yang FYP, ya. For your page, ya. Bahasanya itu for your page, FYP ya. Oh, jadi FYP itu kalau kita upload, jadi video itu tonton orang banyak, bukan follower kita aja, semua orang bisa ngeliat video kita. Karena bedanya TikTok itu kan kita nggak bisa cari video yang kita suka gitu kan, dia muncul secara acak gitu kan di beranda. Beda dengan dengan YouTube kan. Ya. Kalau YouTube kan yang trending itu bisa kita lihat, tapi selebihnya nggak bisa kita lihat, harus subscriber dulu gitu. Ya, atau enggak yang sering kita tonton, itu aja bedanya sih. Jadi kalau TikTok semuanya bisa terlihat lah. Ya. Jadi fokus konten TikToknya apa nih Bang Simon? Acak sekarang Bang. Acak sekarang ya. Karena nggak tahu juga mau buat tentang apa gitu kan. Jadi kalau ada video lama, video terbaru ya udahlah upload aja lah gitu. Ya. Karena juga bingung sih aturan TikTok sekarang kan. Karena beberapa video saya juga udah banyak ke Bennett, tapi untungnya hanya akunnya nggak ke Bennett lagi. Take down aja lah kalau bahasa orang itu kan. Di Bennett sementara ya. Iya, jadi kayak sekarang TikTok saya lagi di Bennett sampai tanggal 26. Bulan apa? Ini bulan ini. Bulan ini, ya. Ini kita di tanggal 25 ya. 25. Enggak, 18. Tanggal 18 Mei 2021. Sampai tanggal 26 itu nggak bisa komentar, nggak bisa live, nggak bisa. Tapi kalau yang mau follow TikToknya tetap bisa. Tetap bisa ya. Nggak bisa. TikTok 12.000K loh, luar biasa itu. 12.000 juga pencapaian yang lumayan ya. Iya Bang. Jadi TikTok udah ya sekarang. YouTube gimana? Kalau YouTube sampai saat ini kurang lebih 2.500. Itu udah kurang lebih selama 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu saya nggak ada upload aktif lagi di YouTube. Saya juga nggak ada menyentuh YouTube. Paling kalaupun ngelihat YouTube yang lihat video-video aja lah. Nggak ada saya lihat YouTube saya gitu, perkembangannya gimana nggak tahu. Untuk diketahui ya, yang Bang Simon ini YouTube-nya udah mendapatkan AdSense. Jadi aturan YouTube itu harus 2.000 subscriber. Ya. Sama berapa jam tayang? 4.000 jam tayang. 4.000 jam tayang baru bisa didapatkan AdSense. AdSense-nya. Dan bisa kita sematkan iklan di channel YouTube kita. Alhamdulillah biasa udah ada iklan. Itu aja sih. Tapi kalau buat YouTube kan orang bilang, oh YouTube tuh bisa dapetin duit, ngasilin duit. Ya memang bisa. Cuman kan aturan YouTube kalau di setahu saya ya, meski $100 dulu baru bisa ditarik. Harus $100 dulu, itu bisa ditarik. Pokoknya YouTube itu nggak segampang yang orang bilang gitu ya. Karena menurut saya sih YouTube itu hanya sebagai investasi aja lah
Iya, gitu. Iya. Saya nggak ada mencari nafkah di YouTube. Intinya cuma sekedar hobi aja buat video, ya udah upload gitu. Itu kalau untuk menghasilkan uangnya harus minimal $100. Dan untuk diketahui teman-teman, video saya itu yang udah saya upload itu kurang lebih $9. Jadi masih jauh. Jadi $91 lagi cuy. $91 lagi. Itu $9 itu nggak bisa kita Ambil itu. Jadi jangan pikir YouTube itu enak. Ya, mentang-mentang udah ada iklannya nih, wah banyak duit nih orang nih ya. Duit itu salah. Nah, contohnya gini, teman-teman itu kan gara-gara banyak teman-teman tuh berpikir udah ada iklan, uangnya banyak. Sebenarnya enggak. Beberapa teman-teman saya itu malah jadi keributan. Akhirnya yang nggak paham ini sok-sok paham kan. Jadi akhirnya ribut, terpecah belah. Jadi awalnya yang kompak kan, Ya, semangat buat konten kan. Ini bagian ini, ini bagian itu. Membuat suatu konten yang menghibur itu tidak segampang kita menontonnya ya. Karena kita perlu usaha, perlu ide, perlu waktu. Nggak tiba-tiba kayak nggak bisa kayak gitu. Karena untuk menyajikan suatu hal yang maksimal, yang disukai penonton itu kan kita nggak tahu netizen kita ini gimana seleranya kan ya. Benar. Ya sih menarik sekali. Sekarang gimana? Apa tuh? Udah 27 tahun di bulan Maret kemarin ya? Iya, 27 tahun. Belum ada rencana mau ke arah yang lebih serius? Kalau untuk ke arah serius, sebenarnya dari umur 26 tahun, 25 tahun kemarin udah ada rencana. Tapi ya mungkin Tuhan belum ngasih jodoh yang terbaik lah intinya pada saya gitu. Dan saya juga merasa itu bukan jodoh yang terbaik juga buat saya. Jadi akhirnya harus mencari yang lain lagi gitu. Kalau dibilang yang terbaik ya, Ya. kita yang terbaik itu nggak bisa diukur. Kalau menurut saya, kita mau cari yang terbaik lah, yang kayak gini lah, yang sempurna lah ya. Manusia nggak ada yang sempurna, nggak ada yang terbaik gitu kan. Karena sempurna itu hanya milik Tuhan, hanya milik Allah ya. Tapi kalau kita cari yang pantas mungkin masih masuk di akal kita. Masuk di akal. Jadi kalau menurut saya kita tuh nggak perlu cari yang sempurna, tapi cukup yang pantas, cukup dan menerima kita padanya dan keluarga kita udah cukup sih menurut saya. Saya sebenarnya juga berpikir seperti itu kan. Cuman kalau baik menurut saya itu ya nggak terlalu banyak sih. Intinya dia bisa nerima baik buruk saya, nerima baik buruk keluarga saya, dan bisa menemani saya di saat saya senang, susah gitu aja. Saya nggak minta dia harus orang yang kaum berada, banyak uang, cantik dan lain-lain, enggak. Munafik sih sebenarnya kalau nggak berharap seperti itu. Tapi saya berpikir kalau umpamanya saya dapat yang cantik, dia banyak uang, orang tuanya ya gitu-gitulah pokoknya lah, sultan lah bahasa kita Bengkulu lah. Ya itu hanya sekedar bonus. Tapi di dalam hati saya tidak ada berpikir seperti itu. Intinya cuma 3 itu tadi yang saya ucapkan. Intinya kalaupun kita mau sukses, kita sukses sama-sama. Ya, kita sukses mulai sama-sama. dari awal ya. Kita mulai Kita dari mulai awal. dari awal, kita usaha sama-sama Ya. biar ngerasain lah gimana prosesnya, gimana perjuangannya sampai sukses. Ya, karena pada intinya ya saya sendiri jujur saya punya kekurangan. Banyak nggak? Ya kalau dibilang banyak ya pasti banyak. Dan tidak menutup kemungkinan juga saya punya kebaikan tersendiri kan. Dan juga keluarga saya begitu juga. Ada keluarga saya yang baik, ada juga keluarga saya yang jahat. Jangan jahat. Juga kurang baik. kurang baik. Kurang Ya baik. kan? Nah terus yang ketiga, apalagi saya pekerjaan saya ini swasta kan. Ya. Ada kalanya kita ibaratnya macet dalam segi keuangan, ada kalanya kita ibaratnya banjir keuangan gitu aja. Banjir. Untuk diketahui ya Bang Simon ini bergerak di usahanya di bidang percetakan, fotografi sama alat tulis kantor dan alat tulis lah pokoknya. Ya. Kalau mau lihat apa usahanya datang aja ke Indah Foto Studio di Simpang Diguna Harga Makmur. Oke. Sehari penghasilan berapa Bang? Kalau sehari Rata-rata, kita nggak rata-rata ya? rata-ratanya keuntungan bersih atau gimana ini? Ya pokoknya udah sama modal lah, nggak sama bersih lah ngomongnya ya.
Kalau bersih nanti orang terlalu pikir, ih duit nih orang nih. Gitu. Tapi nggak enak juga diomongin. Oh nggak enak ya, nggak apa-apa lah. Tapi Cuman yang jelas cukup lah ya buat gimana, buat jajan, buat ya cukup lah. buat jalan-jalan sama teman-teman ya, buat Insya Allah cukup. teman ya. Insya Allah cukup lah. Intinya bisa kita buat diri sendiri, bisa buat kita beri sama keluarga, Iya. bisa kita untuk tabung. Yang jelas untuk tabung gitu aja. Cukup lah yang jelas. Cukup ya. Ya. Terus satu lagi, kita tuh nggak perlu berlebihan lah ya. Intinya asal kita merasa cukup, kita nggak menurut saya pribadi, kita nggak usah terlalu bergebu-gebu untuk mendapatkan hasil yang lebih ya. Karena dengan kita menggebu-gebu, pasti banyak yang dikorbankan. Benar. Waktu, keluarga, ya kalau kita terus menggebu-gebu berusaha mencari uang ini, teman-teman juga. Wih sibuk nian kau gini, wih sibuk nian itu gini, wih tidak pernah main lagi kayak gitu ya. Sama keluarga kayak gitu juga, wih ini orang tidak pernah balik ke rumah lagi cak mana, masih hidup, udah meninggal mati ya, gitu kan. Cuman kan asal kita merasa cukup, gua rasa udah cukup sih, saya rasa udah cukup. Ya cukup dalam artian nih, pas mau beli mobil cukup ya bangunnya, pas mau punya rumah cukup, pas mau liburan jalan-jalan cukup, ya asal cukup aja lah ya, buat makan cukup, nggak usah lah berlebihan. Nanti kalau terlalu berlebihan, kasihan yang lain nggak kebagian, ya kan? Ya, oke, benar kan? Benar nggak bang? Benar. Nah itu.